Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya teman-teman ya. Dan tentunya buat kalian semua, semoga kalian diberi mental baja ya, rezeki yang melimpah dan diberi umur panjang. Amin. Dan tidak lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan siang kali ini teman-teman, melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana siang kali ini Bitcoin turun kembali ya. Padahal tadi pagi ya itu sempat nyentuh di level 30.000 something. Kali ini turun lagi di area 29.700-an teman-teman ya. Oke, jadi di tengah keadaan bear market, di tengah keadaan market yang warna merah merona-rona, di sini ada sedikit angin segar ya, sedikit angin segar buat para holder XRP, yang dimana kalau kita lihat untuk XRP sendiri teman-teman, dia berada di area 7319. Ingat, potensi XRP buat nyentuh kepala 6 masih ada ya, buat nyentuh kepala 6 sampai 5 itu masih sangat-sangat terbuka lebar, tergantung sentimen-sentimen nanti yang datang untuk XRP ini adalah sentimen bullish atau sentimen bearish, tergantung itu sebenarnya. Nah, dengan keadaan XRP yang saat ini cenderung terjadi koreksi ya, untuk market cap turun, volume juga turun teman-teman. Oke. Nah, cuman di sini tadi siang ya, tadi siang ini juga siang ya. Video sebelum ini kan kita perlu antisipasi tuh ya tentang kemungkinan besar SEC ini kan akan melakukan banding gitu ya. Tapi dengan adanya statement ini kita bisa bernafas lega gitu teman-teman ya. Bernafas lega dalam artian ya kita dikasih napas dulu nih buat XRP dalam waktu lumayan panjang gitu teman-teman, sebelum SEC melakukan banding gitu ya. Kita bahas dulu teman-teman ya. Nah, sebenarnya sih ada beberapa informasi yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama yaitu Ripple Europe ya shift bertujuan untuk lisensi kripto di Inggris dan Irlandia setelah kemenangan XRP. Oke, jadi setelah kemenangan XRP ini atau kemenangan Ripple ya melawan SEC teman-teman ya, saat ini Ripple ini sedang gencar-gencarnya untuk mencari lisensi yaitu teman-teman. Yang kemarin sempat masuk ke Asia, saat ini Ripple masuk ke Inggris dan Irlandia ya untuk mendapatkan lisensinya. Nah, jadi ini teman-teman ya, ketika semuanya nanti sudah dipegang layaknya dulu XRP sebelum kena masalah, bahkan bisa lebih ya kan, ini akan membawa dampak harga terhadap XRP yang cukup signifikan ke depannya gitu ya. Jadi ini adalah suatu isyarat-isyarat bullish ya buat XRP kalau saya pribadi loh ya. Nah, meskipun kalian hanya punya sedikit teman-teman ya, kalau kalian hold untuk jangka panjang, saya kira sedikit itu akan menjadi bukit teman-teman, karena harga XRP belum tentu kalian bisa menemukan setahun 2 tahun ke depan ya. Belum tentu kalian menemukan harga XRP di harga saat ini gitu teman-teman. Belum tentu kalian menemukan momen-momen seperti ini gitu ya kan. Nah, informasi berikutnya yaitu Ripple menandai pertumbuhan signifikan di Singapura dengan lonjakan volume 5 kali lipat. Wow ya, Ripple mengadakan jumlah karyawan di Singapura karena eksekutif menyoroti pertumbuhan besar. Oke, setelah kemenangan Ripple kemarin, mulai bangkitlah pertumbuhan yang dimana yang dihadapi oleh Ripple ini teman-teman. Rahul Avandi, Direktur Kebijakan Apache di Ripple, menyoroti pertumbuhan signifikan Ripple di Singapura dan terutama di kawasan Asia Pasifik. Wow ya, berbicara tentang pertumbuhan Ripple di Asia, Advan mengatakan Ripple tetap fokus pembangunan di luar Amerika Serikat. Kantor Singapura didirikan pada 2017 untuk berfungsi sebagai kantor pusat Apache ya teman-teman ya. Nah, jadi fokus nih Ripple ini membangun kantor-kantor gitu ya di luar Amerika Serikat. Mantap jiwa ya. Nah, informasi yang berikutnya dikutip dari YouToday teman-teman, di mana di sini ya, Ripple SEC Advokat XRP mengumumkan detail banding eksplosif. Nah, jadi ini yang membuat kita sedikit diberi napas untuk waktu jangka beberapa tahun ke depan gitu teman-teman. Jadi buat kalian tetap santuy ya. Nah, John Dutton dari Crypto Law berbagi rahasia utama dalam potensi daya tarik Ripple vs SEC. Nah, di mana pengacara berpengaruh ya dan perwakilan hukum pemegang XRP John Dutton telah mengumumkan
wawasan penting tentang kemungkinan mengajukan banding atas keputusan dalam kasus SEC melawan Ripple, yang dimana Gary Gensler ini tidak puas dengan keputusan hasil sidang kemarin gitu teman-teman ya, yang dimana dia turun ke media sosial untuk mengklarifikasi bahwa banding tidak selalu berarti kemunduran bagi para pendukung kripto. Yes, bener ya, walaupun SEC bakal banding, tapi ya tidak menjadikan itu suatu acuan kemunduran. Mungkin kalau terjadi koreksi terhadap SRP itu sendiri akan terjadi ketika banding itu masuk itu teman-teman ya. Cuman yang perlu kita ketahui bersama teman-teman ya, koreksi itu hal wajar ya. Jadi di sini ya, pengacara SRP mengisyaratkan apa yang mungkin terjadi jika SEC mendapatkan banding dalam kasus Ripple. Nah, pertama-tama ahli tersebut menjelaskan bahwa putusan Hakim Torres baru-baru ini akan tetap berlaku setidaknya selama 2 tahun jika banding diajukan. Oke. Jadi keputusan Hakim Torres teman-teman yang kemarin ketok palu bahwasanya SRP ini bukan sekuritas ya. Ini hasil keputusan ini teman-teman ini akan berlaku selama 2 tahun ya. Selama 2 tahun dari keputusan Hakim Torres kemarin. Nah, yang dimana jika banding diajukan menciptakan periode penyangga yang signifikan. Deton lebih lanjut membahas dampak dari hasil banding potensial. Dia menyatakan keyakinan pada kekuatan keputusan Hakim Torres, khususnya mengenai faktor hukum yang dikenal sebagai faktor perusahaan bersama. Yes ya, jadi kita masih diberi napas nih lumayan panjang 2 tahun ke depan teman-teman ya, sebelum SEC ini melakukan banding ya. Semoga saja dalam 2 tahun ke depan ya. Ini berarti kan sudah masuk masa bull run teman-teman, tahun 2025 ya, halving 2024, bull run 2025 ya kan, yang dimana semua altcoin biasanya bentuk all time high baru ya. Semoga saja di sini nanti SRP sudah menyentuh di area puluhan dolar gitu ya, harapan dari kita. Habis itu kita take profit bisa juga ya kan. Kalau mau banding pasti akan terjadi koreksi, pasti itu. Cuman kan kita sudah dapat hasilnya ke depannya ya, semoga saja seperti itu, dan semoga SRP ini bisa layaknya menjadi central banknya cryptocurrency ya, karena kita ketahui bersama walaupun SRP diserang habis-habisan oleh SEC ya ujung-ujungnya menang juga kan, seperti itu. Mantap jiwa ya kan. Nah, jadi buat teman-teman para pemegang SRP tetap semangat ya, meskipun kemenangan SRP ini belum 100% gitu ya, ibarat kata masih sekitar 90%. Karena apa? 10% SEC masih bisa melakukan banding gitu ya kan. Nah, maka dari itu tetap ketika cuan take profit, ketika turun masuk kembali, gitu aja ya, simple dan selalu do you and reset, karena semua keuntungan kerugian tetap kalian yang akan menikmatinya. Wow ya, mantap jiwa dan salam cuan.